Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Petang hari ini kita dapat memenuhi panggilan Allah dengan salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita hari ini merupakan aktivitas yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa menjadi bekal kita tatkala kita kembali ke hadapan-Nya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kehadirat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta umatnya yang setia melaksanakan ajarannya ila yaumil qiyamah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan kajian kita. Kita masih di dalam kitab ilmu, di dalam bab fadlul ilmu, keutamaan ilmu. Beberapa hal sudah kita sampaikan dan beberapa hadis sudah kita pelajari di dalam bab keutamaan ilmu ini. Rasulullah SAW banyak memberikan motivasi tentang orang yang menuntut ilmu, karena begitu pentingnya ilmu dan disamakan dengan berjihad fisabilillah. Rasulullah SAW ketika memerangi orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, tidak semata-mata semuanya dilakukan dengan berperang, dengan berjihad, berperang di jalan Allah, tetapi banyak pula yang melalui jihad, melalui dakwah, yaitu dengan ilmu, menyampaikan ilmu agama, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu pentingnya ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak imbalan pahala, atau juga dikatakan sebagai stimulan untuk merangsang hamba-hamba Allah yang beriman agar mereka tidak henti-hentinya untuk menuntut ilmu, mencari ilmu. Kemarin sudah kita sampaikan bahwa jalan menuju surga itulah ilmu. Dengan memiliki ilmu, maka banyak agama ini, syariat di dalam agama ini yang kita bisa lakukan, kita bisa laksanakan. Tanpa memiliki ilmu, maka kita tidak akan bisa melaksanakan syariat agama ini. Jamaah ini rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya motivasi Rasulullah SAW, sebagaimana sebuah hadis yang sangat populer, agar kita ini dapat senantiasa mencari ilmu itu tidak henti-hentinya. Di dalam kata-kata bijak juga dikatakan minan nahdi ilal lahad, bahwa mencari ilmu itu sejak kita di buayan sampai liang lahat. Itu bukan hadis. Hadisnya talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Kalau dulu kita kenal ala kulli muslim
wal muslimati. Tidak ada tambahan itu. Jadi hadisnya talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, bahwasanya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Rasulullah bersabda, "Wa majtama'a qauman fi baiti min buyutillah." Tidaklah berkumpul satu kaum di satu masjid di antara masjid-masjid Allah. Yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum. Lalu di dalam masjid itu mereka membaca kitabullah, Al-Quranul Karim, dan saling menelaah, bertadarus menelaah Al-Quran, ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu yang dilakukan ketika mereka berada di dalam masjid dan mempelajari Al-Quran, apa yang diperoleh oleh orang-orang yang melaksanakan hal yang seperti ini? Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa khafathumul malaikah. Ada 4 hal yang diperoleh bagi orang-orang yang berjamaah berkumpul di satu masjid lalu mempelajari Al-Quranul Karim, yaitu akan turun kepada mereka ketenangan. Yang pertama diberikan kepada orang-orang yang berkumpul di masjid dan menelaah Al-Quran, yang artinya mereka menuntut ilmu, mencari ilmu, yaitu ilmu Al-Quran, maka mereka akan dikaruniai ketenangan. Dan ketenangan ini sangat berharga bagi diri manusia. Apa yang dicari di dalam hidup ini selain ketenangan? Orang membuat villa di puncak-puncak pegunungan untuk apa mereka? Tidak lain adalah untuk ketenangan. Orang yang tidak diberikan ketenangan hidupnya itu sangat susah. Mau tidur juga tidak bisa tidur. Mau apa saja dia tidak memiliki ketenangan. Dan itulah kebahagiaan, ketenangan hidup yang dicari oleh semua manusia. Maka berzikir, mempelajari ilmu Al-Quran itu akan mendatangkan yang namanya ketenangan. Sebagaimana Allah juga berfirman, innal ladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Bahwasanya orang-orang beriman itu hatinya akan menjadi tenang, tentram di saat mereka itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat mereka itu membaca Al-Quran Karim. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bahwasanya dengan berzikir kepada Allah maka hati itu akan menjadi tenang. Itu yang pertama. Jadi kita hadir di majelis yang seperti ini akan dikaruniai ketenangan hati kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal di waktu-waktu yang seperti ini, yang mestinya bayar utang lali saking tenangnya itu, ya, dikaruniai ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, wa ghashiyatuhumur rahmah. Nah, ini luar biasa, yaitu orang-orang yang berkumpul seperti ini mempelajari tadarus Al-Quran, ilmu-ilmu Al-Quranul Karim, maka akan dikaruniai, dilimpahkan kepada mereka itu rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat dalam berbagai macam bentuknya. Diberikan kemudahan di dalam
mengais rezekinya, diberikan sehat jasmani rohaninya, dan berbagai macam keamanan di dalam hidupnya adalah merupakan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang dicari juga oleh orang hamba-hamba Allah yang beriman. Karena kalau sampai di dalam kehidupan akhirat, untuk memasuki surga Allah itu bukan dikarenakan amal kita, bukan dikarenakan ibadah kita, tetapi semata-mata karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, wa hafathumul malaikah, mereka diliputi, dijaga oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang yang bertaklim, berzikir di masjid-masjid Allah itu akan dijaga oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat itu mengitari kita, dan sampai urusan duduk di tempat yang seperti ini di masjid-masjid Allah itu urusannya sampai di langit Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita akan populer di langit, tidak perlu populer di bumi ya. Populer di bumi itu membuat ketidaktentraman. Orang populer itu bukan sebuah kesenangan, kebahagiaan, tapi orang semakin populer hidupnya itu semakin susah. Kemana-mana diburu oleh orang. Mau makan di warung pecel, pasti ada yang tahu di situ, diburu-buru orang. Maka akan makan saja ada sembunyi-sembunyi agar tidak diburu oleh banyak orang. Dan banyak hal, dikarenakan kepopulerannya itulah lalu manusia itu bisa sedih hidupnya. Berapa banyak orang yang karena populer lalu dia bunuh diri karena tidak sanggup menghadapi kenyataan hidup. Ini yang ketiga. Lalu yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah. Lalu yang puncaknya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebut-nyebut orang-orang yang berzikir, yang duduk di majelis taklim itu, yaitu disebutnya di kalangan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di langit. Disebut satu persatu namanya di hadapan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau dia aktif di majelis-majelis taklim, berapa kali dia disebut Allah di hadapan malaikat, sehingga populer nama kita itu di langit, meskipun tidak populer di bumi. Ya pilih mana ya? Populer di bumi, tidak populer di langit ya. Mubadir itu hidup gitu ya, tidak membawa kebahagiaan. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah yang menyebut-nyebut mereka di hadapan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi luar biasa. Ini keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu di masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi walaupun seperti ini Rasulullah menyampaikan informasi, tetapi tidak banyak orang itu yang kepencut untuk populer di langit. Itu tidak banyak yang kepencut. Kepencutnya itu populer di bumi, seperti artis. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan hadis yang berikutnya, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman
sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Ini hadisnya juga populer, sebuah motivasi dari Rasulullah SAW. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman," barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu. Orang yang berangkat yang senantiasa haus dengan ilmu, dan dia senantiasa berjalan meniti jalan untuk mencari ilmu itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW, maka Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Sahalallahu bihi tariqan ila jannah. Maka Allah akan mempermudah baginya itu jalan menuju surga. Ini juga tidak terlalu kepincut orang, diberi jalan mudah menuju surga, itu juga tidak terlalu kepincut. Memang begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala membuat surga itu tidak banyak dikepincuti orang. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bercerita di hadapan sahabat-sahabatnya, menceritakan tentang ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan surga dan neraka, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil malaikat Jibril alaihissalam. Maka diperintah malaikat Jibril itu untuk melihat surga dan neraka. Ketika melihat surga itu, malaikat Jibril mengatakan, andai kata sekiranya manusia tahu tentang keindahan, kenikmatan surga yang seperti ini, demi keagungan-Mu wahai Allah, pasti seluruh manusia itu akan ingin masuk surga, kepincut dengan surga. Andai kata manusia itu tahu, sayangnya kan tidak tahu. Lalu diperintahkan malaikat Jibril itu melihat neraka. Dan ketika dilihatnya neraka oleh malaikat Jibril, lalu malaikat Jibril berkata di hadapan Allah, melihat dahsyatnya neraka itu, maka dia mengatakan, demi keagungan-Mu wahai Allah, sekiranya manusia tahu tentang kedahsyatan neraka yang dipersiapkan untuk azab bagi orang-orang yang durhaka, maka tidak ada seorang pun yang ingin masuk neraka. Itu andai kata manusia tahu. Lalu kemudian malaikat Jibril diperintahkan kembali untuk melihat surga. Tetapi sekarang keadaannya sudah berubah. Surga itu sudah diliputi oleh sesuatu yang tidak disukai oleh manusia, bahkan yang dibenci oleh manusia. Sehingga malaikat Jibril mengatakan, kalau begini wahai Allah, setelah surga Engkau liputi dengan sesuatu yang tidak disuka oleh manusia, saya khawatir tidak ada manusia yang bisa masuk surga. Karena kalau jalan menuju surga adalah jalan yang tidak disukai oleh manusia. Rasulullah di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi mengatakan, khufatil jannatu bil makan wa khufatil nar bis sawah. Sementara ketika melihat neraka, malaikat Jibril mengatakan di hadapan Allah, kalau begini ceritanya wahai Allah, demi keagungan, maka saya takut semua manusia itu akan masuk neraka. Karena neraka diliputi oleh sesuatu yang menggairahkan bagi syahwat,
hawa nafsu manusia. Karenanya tidak heran kalau Rasulullah SAW menyampaikan bahwa motivasi di dalam menghadiri majelis-majelis taklim itu tidak terlalu disuka oleh manusia. Karena inilah majelis yang bisa mengantarkan manusia ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak banyak disuka. Sesuatu yang tidak disuka oleh manusia di dalam agama ini adalah hakikatnya banyak yang bisa mengantarkan manusia itu ke surga. Apa yang tidak disuka manusia? Banyak kan? Bersedekah itu tidak disuka. Siapa yang mengatakan sedekah itu disukai? Tidak disuka. Karena apa? Harus mengeluarkan uang. Uangnya mesti berkurang. Itu tidak disuka oleh manusia. Puasa di bulan Ramadan kira-kira suka pada? Pas suka, saya senang banget bergede sedikit. Pasti tidak senang ya orang. Siapa sih kalau sedih, ngumpul lapar itu siapa? Tidak ada. Kepingin ini warak terus, bahkan turun lupa juga kepingin makan. Saking tidak inginnya lapar, tidak suka. Itulah jalan ke surga, memang tidak disuka. Kalau di dalam Al-Quran Allah membuat beberapa contoh. Di dalam surat Al-Balad, falaqtahamal aqabah, itulah jalan yang mendaki. Orang itu suka jalan mendaki apa yang datar-datar saja. Kebanyakan manusia memilih itu jalan yang datar-datar saja, yang tidak banyak tantangannya, tidak ada kesulitan di situ. Tetapi mengapa kalian tidak memilih jalan mendaki? Falaqtahamal aqabah. Wa ma adraka mal aqabah. Apa sebenarnya jalan mendaki? Ini lalu Allah memberikan beberapa contoh. Fakul qawah au it'amun fi yawmin dhi masghaba yatiman dha makraba au miskinan dha matraba. Ada beberapa contoh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu membebaskan budak. Membebaskan budak itu mengeluarkan biaya mahal. Nah, itu tidak disuka oleh manusia. Jalan ke surga itu seperti itu. Jalan yang tidak disuka oleh manusia. Lalu kemudian memperhatikan kehidupan anak-anak yatim. Lebih-lebih anak yatim itu kerabatnya sendiri, itu juga tidak disuka, karena juga harus mengeluarkan biaya. Au it'amun fi yawmin dhi masghaba, memberi makan di hari kelaparan. Tidak disuka. Hari kelaparan itu paceklik, kelaparan. Yang punya makanan juga hitung-hitung. Kalau ini tak sedekahkan mending makan opo dan seperti itu. Maka memberikan makanan di hari kelaparan itu imbalannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa mengantarkan seseorang ke surga Allah. Itu au miskinan dha matraba, dan kemudian memberikan bantuan kepada fakir miskin, orang-orang miskin yang benar-benar miskin. Itu juga tidak begitu disuka oleh manusia. Mereka boleh duit yo angel.
Makanya dia eman-eman diberikan untuk menempuh jalan mendaki yang seperti itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalan dimudahkan jalan kita ke surga tentunya bagi orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Ini merupakan jalan yang sulit sebetulnya diraih oleh seseorang. Tetapi kalau kita menghadiri majelis-majelis taklim, diberi kemudahan oleh Allah, jalan menuju surga. Semakin bertambah wawasan keilmuan kita tentang agama, maka semakin banyak amalan-amalan kita untuk meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di dalam prakteknya, sehingga kita semakin mengerti tentang amalan di dalam agama. Yang tadinya tidak mengerti karena kita bertaklim, senantiasa mencari ilmu di dalam agama, maka banyak hal yang bisa kita lakukan. Beda dengan orang yang tidak mengerti tentang agama, berbeda. Karenanya Allah membedakan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Itu dibedakan. Karena orang berilmu itu banyak hal yang bisa dia lakukan tentang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh kecil saja sederhana, orang yang tidak mengerti tentang sholat dibanding orang yang paham tentang sholat, yang sudah memiliki ilmu tentang sholat, kira-kira sama apa tidak? Pasti tidak sama. Misalnya pengetahuannya tentang sholat itu yang dimengerti hanyalah sholat fardu saja, misalnya dia hanya sholat 5 waktu, karena itulah yang dia mengerti. Seolah-olah tidak ada sholat selain sholat 5 waktu. Berbeda dengan orang yang mengerti tentang sholat, memiliki ilmu tentang sholat, maka banyak sholat yang dia bisa kerjakan, berpahala yang banyak. Ada sholat yang mengiringi sholat-sholat fardu kita yang disebut dengan rawatib itu. Banyak sholat. Makanya saya sering nyampaikan bahwa di dalam amalan-amalan kita ini banyak hal yang semestinya bisa kita lakukan tapi kita belum melakukan. Sholat itu saja belum semuanya kita lakukan. Begitu pula puasa juga cukup banyak, itu pun belum kita lakukan. Tetapi ribut di dalam hal-hal yang bersifat khilafiyah, ini kan repot itu kan. Tidak usah ribut kita di hal-hal yang khilafiyah, padahal hal-hal yang sudah nyata jelas saja di dalam amalan ini belum kita laksanakan. Mestinya kita sibuk di situ, tidak sibuk di dalam bantah-bantahan tentang khilafiyah, perselisihan pendapat dan lain sebagainya. Nanti habis umur kita itu hanya ribut di situ, tidak selesai, tidak mendapatkan apa-apa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah motivasi Rasulullah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kalau kita sudah paham ini, maka mestinya kita sergap untuk bertaklim, mencari ilmu dan dimudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi motivasi Rasulullah SAW di dalam hadis berikutnya yang diriwayatkan dengan perawi yang sama, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa anhu aidan, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga hadis ini
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ila huda kana lahu min al-ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujuri syai'an. Ini sebuah motivasi agar kita itu memiliki ilmu. Kalau sudah memiliki ilmu baru bisa melaksanakan hadis ini. Siapa yang mengajak kepada suatu petunjuk, mengajak itu syaratnya harus memiliki ilmu. Nah, kalau kita tidak memiliki ilmu, ngajak-ngajak ya kesasar itu. Maka ini sebuah motivasi juga dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang mengajak kepada satu petunjuk tentang agama ini, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya. Kalau di dalam hadis yang lain, man sanna fil Islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min khairin yanqusu min ujurihim syai'an. Nah, itu kalau kita memberikan menjadi contoh berbuat kebaikan lalu dicontoh banyak orang, atau orang lain mencontoh kebaikan kita atau perbuatan baik kita, maka kita sebagaimana ini baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya. Jadi satu orang mengikutinya, apa yang kita berikan petunjuk kepada mereka, maka kita mendapatkan pahala dari orang yang mengikuti tadi tanpa mengurangi pahala mereka. Itu kalau satu orang. Kalau banyak orang, maka akan berlipat ganda pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari apa? Buah ilmu yang sudah kita miliki. Ilmu apa saja yang bermanfaat, ilmu apa saja yang bermanfaat. Dan tidak mengurangi ini, la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Tidak mengurangi sedikit pun dari pahala orang yang mengikuti petunjuk yang kita sudah berikan kepada mereka. Ini memotivasi kita, mestinya kita itu banyak ilmu. Nah, ilmu apa saja kita pelajari yang bermanfaat, sehingga kita itu bisa bersedekah ilmu, memberikan petunjuk kepada orang lain. Kemudian hadis yang berikutnya juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Memang Abu Hurairah itu paling banyak meriwayatkan hadis. Sudah kita sampaikan siapa Abu Hurairah itu. Cuman yang sering kita mengingatkan ada kata-kata inspiratif dari Abu Hurairah, yaitu di saat wafatnya atau menjelang wafatnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka di situ ada kata-kata inspiratif yang diucapkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata-kata inspiratif dari Abu Hurairah? Ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu menjelang wafat, menderita sakit. Abu Hurairah ini tidak lama hidup bersama Rasulullah, kurang lebih hanya 4 tahun lamanya di Madinah. Kemudian Rasulullah wafat terlebih dulu. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu lama setelah Rasulullah wafat masih hidup, sehingga diberikan kesempatan untuk mengumpulkan hadis-hadis yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW dari para sahabat Rasulullah SAW. Kalau kita membaca tentang riwayat sahabat, orang-orang alim di dalam mengumpulkan hadis, ini luar biasa.
Satu hadis saja itu bisa memakan waktu berhari-hari lamanya, dan menyusuri jalan-jalan yang jauh. Tidak seperti sekarang, kita tinggal membuka HP atau membaca buku sudah bisa. Tetapi untuk mengumpulkan perawi-perawi hadis itu melalui proses yang rumit, yang lama, perjalanan yang jauh hanya untuk mendapatkan satu orang sumber dari hadis itu. Ini betapa sulitnya, betapa beratnya mengumpulkan hadis Rasulullah SAW. Antara lain dilakukan oleh Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika menjelang sakitnya, menjelang wafatnya itu dia sakit. Maka ketika sakit itulah dia dijenguk oleh sahabat-sahabatnya. Dan ketika dijenguk itu didapati Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu menangis. Dan ketika menangis itulah ditanya oleh sahabat-sahabat yang lain, "Wahai Abu Hurairah, mengapa kau menangis? Apakah kau bersedih akan meninggalkan dunia?" Ini kata-katanya nanti inspiratif. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Sama sekali aku tidak bersedih. Aku tidak bersedih karena akan meninggalkan dunia yang saat ini sedang kau nikmati." Tidak bersedih Rasulullah. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika akan meninggal dunia itu. Tetapi yang aku sedihkan, mengapa sampai aku menangis? Yang aku sedihkan adalah mengingat bahwasanya aku merasakan bekalku masih sedikit, sedangkan perjalananku menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala itu masih sangat jauh. Sementara bekalku masih sedikit, sehingga ditulis di dalam sebuah buku bahwa bekalku masih sedikit, sedangkan kematian itu semakin dekat. Itulah yang disedihkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mungkin kita tidak pernah berpikir tentang itu ketika kita menghadapi kematian, bahwa kita tidak merenungi diri kita bahwa bekal kita untuk menuju Allah, perjalanan jauh menuju Allah itu seberapa banyak bekal yang sudah kita kumpulkan. Ini kalimat-kalimat inspiratif yang diucapkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bekalku masih sedikit, sedangkan kematian itu semakin dekat. Ada sebuah buku yang dipakai, judul buku yang seperti itu. Bekalku masih sedikit, sedangkan kematian semakin dekat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abu Hurairah meriwayatkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam in qata'a 'amaluhu illa min thalath, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salih yad'u lahu." Ini juga populer hadisnya. Dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak Adam itu meninggal dunia, dia wafat, terputuslah amalnya, dia sudah tidak lagi bisa beramal karena dia sudah wafat. Kalau orang wafat terus sisa sholat itu yang penting. Kalau sudah wafat sudah tidak bisa beramal, putus di amalnya. Tidak bisa lagi dia menambah amalannya. Illa min salas, kecuali ada 3 hal yang bisa menambah pahala amal. Jadi sudah wafat itu putus amalnya.
dia tidak bisa menambah amal. Tetapi ada 3 hal yang masih bisa mengalir itu, amalan itu berpahala datang di barzah. Ketika dia masih berada di alam barzah, maka pahala amalnya itu masih bisa menambahi hasanah pahala ketika ada di alam barzah. Apa 3 amalan yang bisa menambah pahala? Makanya saya membuat sebuah tema ketika mengisi di Jawa Post TV, yaitu umur telah berakhir, umur berakhir, pahala tetap mengalir. Tetap puitis ya. Umur berakhir, pahala tetap mengalir. Nah, ini bagaimana caranya? Ini yang mesti kita cari. Nah, ini yang memotivasi kita yang seperti ini. Sebagaimana hadis ini ada 3 perkara yang bisa pahala itu tetap mengalir, yaitu sedekah jariyah, sedekah jariyah, sedekah yang tetap bermanfaat bagi kehidupan manusia. Masih dimanfaatkan terus. Sedekah jariyah yang contoh simpelnya adalah ikut nimbrung di dalam pembangunan masjid misalnya. Apa saja kita lakukan untuk membangun masjid, kita ikut turun di situ, bersedekah di situ. Lebih-lebih mendirikan masjid dari dananya pribadi, luar biasa. Kalau memiliki dana yang besar, nah kita dirikan masjid, itu pasti akan mengalir. Ketika seorang itu yang bersedekah itu manfaat, umur berakhir, pahala tetap mengalir. Itu menjadi cita-cita kita. Nah, kalau kita tidak mampu bersedekah dengan harta kita, au ilmun yuntafa'u bihi, ini memotivasi kita agar kita memiliki ilmu yang bisa kita tularkan, ajarkan kepada orang lain ketika kita hidup. Nah, kalau kita tidak memiliki ilmu, kita tidak mampu mengajarkan kepada orang lain. Jadi memiliki ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan dunia ini juga banyak. Tidak mesti ilmu-ilmu yang ada di dalam syariat agama, dalam kehidupan sehari-hari. Menciptakan sebuah karya yang kemudian bermanfaat bagi kehidupan manusia, itu pahalanya juga akan mengalir. Makanya kita mesti dimotivasi mempergunakan akal pikiran sedemikian rupa agar kita mampu menghasilkan sebuah karya. Sambung lagi di dalam hadis yang tadi yang saya baca, di dalam sebuah hadis tadi, man sanna fi islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayanqusu min ujurihim syai'an. Siapa yang kemudian menjadi inspirator, dia mempelopori sebuah karya baik, sebuah amalan perbuatan baik, lalu dia menjadi inspirasi bagi orang lain. Inspirasi lalu kemudian ditiru. Kalau dijadikan inspirasi pasti ditiru bagi orang lain. Saya ingin melakukan sesuatu seperti orang yang tadi. Nah, seperti itu. Ini memerlukan olah pikir kita, memeras akal pikiran kita jika menghasilkan sebuah karya. Sebagaimana yang dihasilkan oleh Imam Nawawi, kitab Riyadhus Shalihin. Ini dipelajari rujukan bagi umat Islam di seluruh dunia, bukan
Berapa banyak pahala itu yang mengalir kepada Imam Nawawi. Mudah-mudahan dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini apa? Sebelum kita wafat itu mesti kita berpikir apa yang sekiranya bermanfaat bagi kehidupan. Pengetahuan apa yang bisa kita sumbangsihkan untuk kehidupan manusia yang sekiranya nanti itu menjadi pahala yang bisa mengalir. Ini memerlukan pola pikir kita, memeras akal pikiran kita. Kemudian yang ketiga, awal yang ternampak ini awalan yang salih yad'una, yaitu anak saleh yang mendoakan. Jadi motivasi dari Rasulullah SAW agar kita ini memiliki karya menghasilkan anak saleh bagi kita. Jadi anak-anak yang saleh nanti itu yang bisa mendoakan kita. Bersyukurlah kita ini yang memiliki anak-anak yang saleh. Di zaman-zaman yang seperti ini, ya, anak saleh itu ya sangat berat, ya, sehingga pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat besar. Jadi anak saleh yang bisa mendoakan orang tuanya yang sudah wafat itu pahalanya juga mengalir. Anak saleh yang menghasilkan para amalan-amalan yang bermanfaat yang saleh itu juga pahalanya akan tetap mengalir kepada orang tuanya. Inilah motivasi dari Rasulullah SAW, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jamaah ini rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini barangkali yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini, beberapa hadis dalam bab keutamaan ilmu. Mudah-mudahan yang sedikit ini menambah wawasan keilmuan kita dan diberikan kekuatan untuk mengamalkan, sehingga mampu meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.